warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muafridullah. Saya dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Ibnu Sina, Batam. Di video ini saya akan membuat tutorial menghitung validitas data menggunakan Excel dan SPSS untuk memenuhi ujian UAS Statistika Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh yang terhormat Ibu dosen Dr. Ita Trias Nurrohbani MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita menghitung validitas data, kita harus tahu dulu apa itu uji validitas. Uji validitas adalah proses untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, uji validitas menunjukkan keabsahan atau kecocokan instrumen terhadap tujuan pengukuran. Dasar pengambilan uji validitas adalah jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka data dinyatakan tidak valid. Baiklah teman-teman, di sini saya dapat sampel 27. Nah, ini sampelnya. Oke, yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus hitung dulu jumlah jawaban pernyataan dari nomor responden 1 dan seterusnya. Caranya adalah kita ketik rumusnya sama dengan sum, lalu kita blok dari pernyataan nomor 1 sampai pernyataan nomor 25, lalu kita tekan enter, dapat jumlahnya 125. Lalu untuk memudahkan, kita tarik aja ini sampai muncul tanda plus hitam, kita tarik ke bawah, semuanya sudah terjumlah. Oke, lalu untuk menghitung R hitungnya, rumusnya adalah sama dengan Corel, klik 2 kali, kita masukkan array satunya itu kita blok dari nomor responden 1 sampai nomor responden yang ke-27 untuk pernyataan yang pertama. Array 2-nya jumlahnya yang kita blok. Oke, lalu tekan OK. Oke, sini kita sudah mendapatkan R hitung untuk pernyataan nomor 1 berjumlah 0,601318. Oke, lalu untuk mempermudah kita harus mengcopy rumus ini ke sebelahnya sampai ke ujung. Namun di sini terjadi error, teman-teman. Maka caranya ini kita hapus dulu. Tekan ini. Nah, di sini kita harus isi dolar atau lebih simpelnya tekan FN F4. Begitu pula dengan kalimat yang di sini, dengan kode yang di situ, FN F4. Lalu kita tekan enter. Oke. Setelah rumusnya kita masukkan, kita tinggal tarik ke sebelah sampai ke ujung. Oke, di sini kita sudah mendapatkan R hitung dari setiap pernyataan yang kita ajukan kepada responden. Lalu R tabelnya adalah, ini sudah ada di Google, jadi sudah pasti ya. Nah, untuk mendapatkan R tabel itu rumusnya DF sama dengan N dikurang 2. N ini adalah jumlah responden kita, yaitu 27 dikurangi 2 adalah 25. Berarti yang kita gunakan di sini tingkat signifikansinya adalah 0,05. Lalu apa itu tingkat signifikansi? Nah, taraf signifikansi adalah, atau tingkat signifikansi, yaitu batas untuk menentukan apakah suatu hasil statistik dapat dianggap benar secara ilmiah
atau hanya kebetulan. Taraf signifikansi 0,05. Artinya, kita siap menerima resiko 5% kesalahan di dalam setiap pernyataan yang kita buat. Maka di sini saya ambil 5% atau 0,05 tingkat signifikansinya, yaitu 0,3809. Oke, maka kita masukkan 0,3809 di R tabelnya. Oke, lalu ini kita tarik aja biar sama semua. Nah, untuk mengetahui data kita valid atau tidak, maka kuncinya adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data kita sama dengan valid. Pernyataan kita sama dengan valid. Nah, di sini kita lihat pernyataan nomor 1 0,6. Kalau kita bandingkan dengan R tabel, 0,6 lebih besar daripada 0,3, berarti data kita valid. Nah, untuk mempermudah agar tidak satu-satu, kita bisa gunakan rumus. Kita masukkan sama dengan rumusnya if. If tekan 2 kali, lalu kita masukkan rumusnya di sini, insert functionnya, logical testnya kita isi dengan, kita blok, kita pilih yang R hitung lebih, kita tekan, kita isi lebih besar dari R tabelnya, kita klik. Jika benar, maka kita isi dengan V. Jika salah, kita isi dengan T. Oke. Lalu ini kita blok aja rumusnya ke sebelahnya sampai ke ujung. Oke. Kita dapati di sini semuanya data kita valid ya teman-teman. Dari pernyataan nomor 1 sampai pernyataan yang ke-25. Sini ada pernyataan 25 pernyataan. Oke. Itulah cara menghitung validitas data menggunakan Excel. Kemudian untuk menggunakan SPSS itu lebih mudah lagi teman-teman. Kita buka dulu aplikasinya SPSS. Oke, caranya data ini tinggal kita blok dari data pertama, dari responden pertama, pernyataan pertama, terus sampai ke jumlahnya ya. Sampai sini kita blok semua, kita copy, Ctrl C, kita paste di SPSS kita, ingat di data view ya. Kita paste di sini. Oke, sini sudah masuk semua data kita. Kemudian kita lihat variable view-nya. Nah, untuk memudahkan kita supaya ini nggak kepanjangan namanya, kita ganti aja var ini dengan nama yang lain. Caranya tekan Ctrl F ya teman-teman, Ctrl F, kemudian kita replace yang var 00-nya ini, kita ganti menjadi X1. X saja, maaf. Kita ganti X. Maka datanya berubah menjadi X01, X02 dan seterusnya. Nah, X di sini mewakili untuk pernyataan ya teman-teman. Di sini kita ada 25 pernyataan. Kenapa ini 26? Karena tadi yang terakhir adalah jumlahnya. Maka kita ganti saja jumlah X. Jumlah X. Oke. Kemudian kita tekan analis, pilih analis di atas. Oh iya, kenapa ini menjadi 3,00, 4,00 ini? Karena dia bentuknya desimal.
desimal ada koma nol ini tidak berpengaruh apa-apa ya teman-teman. Langsung saja untuk SPSS-nya ini lebih mudah, kita tinggal analis, lalu kita pilih correlate, ini yang bivariate. Oke, kita blok semuanya atau lebih singkatnya Ctrl A. Kita pindahkan ke variable. Pastikan ini di person ya teman-teman, to tail, karena kita dua arah. Lalu kita oke. Oke, kita sudah dapat datanya. Oke, sekarang kita tinggal cek. Untuk pernyataan pertama, R hitungnya ini yang di atas nih, R hitung person correlation. Oke, kita bisa lihat di sini 0,601. Oke, kalau kita lihat 0,601 itu lebih besar dari R tabel yang kita peroleh 0,38. Maka dapat dinyatakan data ini valid. Kemudian kita lihat lagi signifikansinya, taraf signifikansinya ini harus, yang ini taraf signifikansi harus lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Kita lihat di sini untuk pernyataan nomor 1, taraf kita 0,001 yang artinya itu lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk pernyataan nomor 1 dikatakan valid. N ini jumlah responden kita ya, ada 27. Pernyataan nomor 2 lebih besar daripada 0,3, valid. Kemudian nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maaf. Pernyataan nomor 3 valid juga. Begitu seterusnya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Untuk menghitung data uji validitas di Excel dan SPSS. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.